Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik. Oke, sebelum pembelajaran seperti biasa kita berdoa terlebih dahulu, kemudian dipimpin sama ketua kelas. Silakan Mas Anwar untuk memimpin doa. Ya, doa mulai. Amin. Terima kasih. Ya. Baik. Satu hal yang mungkin perlu kita pahami bahwa kenapa kita juga harus berdoa di awal dan juga nanti berdoa di akhir, karena kekuatan doa itu adalah kekuatan yang sungguh dahsyat yang tidak bisa kita lupakan. Oke. Baik. Berikutnya saya ingin absen dulu. Barangkali hari ini yang belum hadir di kelas, entah tadi habis istirahat ke kantin belum kembali atau iya, biasanya apa itu namanya, yang namanya Khairul, yang namanya Adi itu biasanya sering ke belakang. Ya, oke. Tapi saya lihat hari ini alhamdulillah bersemangat mau mengikuti pembelajaran saya. Iya. Oke. Hari ini kita akan belajar tentang materi yang ketiga. Kalau kemarin kita di materi yang kedua memahami terkait dengan algoritma, baik itu algoritma yang mengaitkan dengan beberapa metode berpikir atau computational thinking. Kemudian pada pertemuan hari ini kita akan melanjutkan materi itu dengan materi baru. Ya, kebetulan ini juga sudah materi baru. Kalau yang kemarin kita sudah selesai sampai pada Q dan stack di algoritma. Sekarang kita masuk di bab baru terkait dengan TIK. Nah, di dalam TIK itu ada tiga hal yang akan kita pelajari nanti. Meskipun ada banyak materi-materi terpisah yang harus kita pahami, dan ini tidak bisa kita pahami langsung hanya ketika pembelajaran di kelas. Kenapa? Karena materi-materi di dalam bab ini hampir semuanya implementatif. Ya, jadi untuk hal-hal yang sifatnya dasar itu sudah harus dipelajari terlebih dahulu secara mandiri oleh kalian di rumah. Oke. Hari ini kita akan mencoba untuk belajar menggabungkan angka, kata, dan visual dalam sebuah laporan sains. Ya. Jadi endingnya adalah kita nanti akan membuat sebuah laporan yang berbentuk sains dengan memanfaatkan aplikasi Office. Nah, makanya di sini ada yang namanya angka, berarti itu adalah aplikasi Office yang akan mengolah angka. Kemudian kata, berarti kita nanti akan memanfaatkan juga aplikasi pengolah kata atau yang kita sebut dengan istilah Microsoft Word. Dan juga ada visual, yaitu menggunakan aplikasi PowerPoint. Dan itu semua masih satu keluarga. Mereka di bawah sebuah perusahaan yang namanya Microsoft Corporation, dan mereka aplikasi ini dibuat oleh seseorang yang dulu pernah kita kenal sebagai the five top number paling terkenal lah ya, nomor 5 menurut majalah Forbes ya, kekayaannya maksudnya gitu ya, yang kita kenal dengan nama Bill Gates. Oke, jadi setelah nanti kita akan membuat laporan sains menggunakan pengolah kata, pengolah kata, dan visual, masing-masing siswa, maksudnya masing-masing kelompok nanti akan mempresentasikan hasilnya ke depan. Jadi siap-siap nanti masing jumlah siswa kita ada 36. Karena yang saya lihat pas ini yang 4 kelompok nanti terdiri dari perempuan semuanya, 1 kelompok 6 siswa, kemudian yang 2 kelompok laki-laki yang jumlahnya juga pas 6 siswa dalam 1 kelompok. Nah, cuman supaya lebih terarah, kita nanti akan menggunakan sebuah pendekatan yang komprehensif ya dalam
melakukan penemuan-penemuan secara ilmiah gitu ya. Karena yang namanya laporan sains itu semuanya harus ilmiah, nggak boleh ngarang. Oke. Nah, apa sih sebenarnya tujuan pembelajaran kita hari ini? Kita akan menjelajah bagaimana sebuah data, narasi dan representasi visual itu bersatu dalam sebuah bentuk laporan sains yang komprehensif. Apa sih komprehensif itu? Ya, komprehensif itu intinya adalah lengkap. Ya, satu, berisi data yang lengkap. Yang kedua, data itu mudah dipahami, mudah dipelajari oleh orang lain. Jadi karena data ini adalah sebuah sajian yang akan diberikan kepada orang lain, tentu kita tidak boleh membuat sebuah data itu yang kita saja yang paham gitu ya. Data itu harus dibuat lebih mudah sehingga orang lain juga mampu mempelajarinya, mampu memahaminya dengan mudah gitu ya. Kemudian yang kita harapkan nanti kalian mampu ya memahami validasi sumber data. Ya, bagaimana memvalidasi data itu dengan mengambil beberapa referensi, kemudian memadukan data-data itu ke dalam sebuah aplikasi yang kita kenal nanti dengan nama Microsoft Excel. Kemudian kita juga berharap pada pembelajaran hari ini kalian mampu untuk mengolah data numerik ya, data yang berbentuk numerik. Kalau kita bicara numerik berarti semuanya berbentuk angka-angka itu ya. Tapi tidak ada simbol di sana dan tidak ada huruf. Karena huruf dan simbol tidak bisa diproses secara numerik. Ya, tapi itu bisa diproses secara teks namanya. Kemudian harapannya juga hari ini juga kalian nanti bisa mengintegrasikan aplikasi, maksudnya memanfaatkan fitur object link and embeds, yaitu menggabungkan beberapa aplikasi dalam satu keluarga yang kita sebut dengan Microsoft tadi. Ada Word, ada Excel, dan ada PowerPoint. Ya. Nah, dan yang terakhir adalah menyusun laporan mini, ya, laporan mini science, gitu ya. Kemudian yang terakhir juga kalau nanti waktu kita cukup, kalian nanti masing-masing kelompok bisa presentasi. Ya, kalau enggak mungkin nanti salah satu di antara kelompok kalian yang sudah selesai terlebih dahulu untuk mempresentasikan ke depan. Nah, itu beberapa hal yang Bapak inginkan pada pembelajaran hari ini supaya kita betul-betul bisa memperoleh ilmu yang bermanfaat untuk kalian ke depan. Baik, berikutnya Bapak ingin menyampaikan mengapa sih laporan analis itu harus memadukan angka, kata, dan gambar. Jadi kalau misalnya kita lihat di situ, yang sebelah kiri itu adalah sebuah gambar yang menunjukkan teks dan ada satu tulisan yang besar. Nah, kalau dilihat dari sisi itu saja, orang akan masih merasa bingung gitu ya. Kenapa? Karena dia harus membaca semua teks terlebih dahulu dan itu panjang dan butuh waktu yang lama. Ya, sehingga orang akan merasa bosan gitu ya. Kemudian yang di sebelah kanan itu kalau kita lihat ada sebuah gambar-gambar grafik ya, yang ketika grafik itu adalah hasil visualisasi dari sebuah aplikasi yang akan kita coba gunakan menggunakan Microsoft Excel. Dari mana visualisasi itu bisa terbentuk? Ya tentunya dari data-data yang nanti akan kita ambil, akan kita cari sesuai dengan tema sains yang akan kita buat. Nah, konteks masalahnya yang real nanti akan kita ambil yaitu terkait dengan data pertumbuhan tanaman kacang hijau. Nah, kalau kemarin Bapak lihat kalian sudah praktek dengan guru biologi mengambil sampel data-data tanaman yang ada di sekitar sekolahnya. Pas kebetulan karena kemarin Bapak lihat ada data tanaman kacang hijau, nah itu bisa menjadi salah satu sumber data awal gitu ya, yang bisa kita manfaatkan untuk membuat sebuah data pertumbuhan tanaman. Oke, itu nanti konteks yang akan kita kaitkan langsung dengan kehidupan nyata. Karena kalau pengamatan Bapak kemarin ketika kalian diajak ke kebun sama guru biologi untuk melihat itu ada banyak hal yang ternyata
diperoleh sebagai bahan data awal. Nah, itu nanti akan kita coba uraikan ke dalam sebuah aplikasi. Tiga konsep utama yang nanti akan kita pahami secara umum, ya, meskipun ini tidak bisa kita implementasikan langsung. Yang pertama adalah computational thinking, kemudian yang kedua adalah algorithmic data checks, kemudian yang ketiga adalah modular system design. Nah, kalau computational thinking tentu Bapak berharap nanti ada step-step, ada langkah-langkah yang akan kalian lakukan, dan itu harus diikuti oleh kalian termasuk juga dalam kelompok agar tugas yang harus dilakukan itu sesuai dengan tahapannya. Kemudian algorithmic data checks, nanti data-data yang akan kita buat ke dalam aplikasi itu akan kita cek satu persatu kebenarannya supaya tidak dianggap data hoax gitu ya nanti ya. Kemudian yang ketiga adalah modular sistem desainnya, nanti akan kita buat secara umum desainnya menggunakan Microsoft PowerPoint ya. Terkait dengan tema dan templates nanti silakan disesuaikan sendiri-sendiri oleh kelompoknya. Baik, apa aktivitas kita tahap awal proyek ini? Nanti kalian akan berdiskusi terlebih dahulu dengan teman-teman, kemudian hasil diskusinya nanti langsung dikerjakan menggunakan aplikasi yang ada di komputer depan kalian masing-masing, dan yang lain nanti diberi tugas sendiri-sendiri sesuai dengan kebutuhan. Nah, setelah data awal itu nanti dikumpulkan, baru kemudian kalian melakukan sebuah identifikasi masalah ya. Nah, kira-kira karena ini bentuknya laporan sains, otomatis kalian harus sudah menentukan kira-kira masalah apa yang akan kamu ambil agar laporan sains ini berguna bagi orang lain yang membutuhkan. Nah, ini harus diidentifikasi oleh masing-masing kelompok. Kemudian yang berikutnya baru nanti diolah datanya, kemudian diintegrasikan. Yang satunya ada yang menyiapkan data, nanti kelompok lain, siswa lain dalam suatu kelompok mengoperasikan komputer, kemudian yang lainnya juga silakan dibagi sesuai dengan tugas masing-masing. Tentu dari beberapa aktivitas ini semuanya harus dilakukan ya oleh kelompok, dan boleh bergantian dengan siswa yang lain dalam satu kelompok supaya siswa yang lain juga merasakan tugas yang sama dengan teman-teman yang lain gitu ya. Yang pertama adalah pengumpulan data yang tadi, kemudian dirubah ke bentuk visualisasi menggunakan aplikasi, lalu kemudian nah ini nanti kita akan coba melakukan sebuah pembuktian yang disebut dengan pembuktian integrasi gitu ya, menggunakan objek, link, dan embed. Nah, yang materi objek, link, dan embed ini sudah kita pelajari sebelumnya, dan kalian juga sudah mengenal tentang OLT ini. Dan yang terakhir adalah membuat sebuah analisa ya. Analisa itu yang dimaksud adalah hasil perbandingan data ya, antara data A dengan data B yang kemudian divisualisasikan dalam bentuk grafik, baik yang berbentuk grafik batang maupun yang lainnya. Silakan nanti dipilih sendiri. Yang berikutnya, Bapak berharap juga nanti kalian pun ada aktivitas komunikasi ya di antara satu siswa dengan siswa lain dalam satu kelompok. Jangan sampai ada kelompok yang siswa yang dominan dalam satu kelompok, yang lainnya tidak aktif. Ya, Bapak berharap nanti Bapak akan coba keliling menemani kalian untuk melihat bagaimana aktivitas kelompok kalian gitu ya. Berikutnya adalah, karena sekarang ini kita sudah masuk dalam dunia teknologi yang cukup canggih, untuk kebutuhan apapun yang berupa data yang kita perlukan, tentu itu sudah tidak masa kesulitan karena kita punya AI sekarang, gitu ya. Jadi kita akan coba manfaatkan AI itu, contoh misalnya ketika kita mau mencari rumus yang terkait dengan penjumlahan, kemudian mencari rata-rata, atau bagaimana cara untuk merubah sebuah numerik atau data
menjadi sebuah grafik, semuanya bisa kita manfaat. Pakai apa? Nah, nanti kita akan coba praktekkan menggunakan ChatGPT atau menggunakan Gemini. Jadi step by stepnya nanti sudah dibuatkan. Makanya dalam satu kelompok itu nanti masing-masing diberikan tugas, diberikan peran ya. Nanti karena misalnya kelompok CPU misalnya, ketuanya Mas Arif misalnya. Nah, Mas Arif ini nanti harus bisa membagi tugas dengan teman-temannya supaya masing-masing siswa dalam satu kelompok itu memiliki peran sendiri-sendiri ya. Termasuk juga yang diberi tugas untuk memanfaatkan AI tadi itu, baik menggunakan ChatGPT dan Gemini. Jangan keliru, Arif harus tahu mana temannya yang punya kemampuan, termasuk punya paket data atau dan itu penting gitu ya. Lah kalau misalnya milih si Hadi, Hadi sendiri kalau pakai data biasanya dia akan sering nongkrong sama temennya. Gak mungkin lah dia nanti ditunjuk gitu ya. Nah, oke. Saya kira itu dulu yang harus dilakukan, yang perlu saya jelaskan. Sekarang silakan masing-masing kelompok membentuk kelompoknya masing-masing sesuai dengan apa itu namanya, nama kelompoknya. Setelah itu nanti lembar kerja akan saya bagikan ke kalian. Oke, karena sudah saya bagikan lembar kerjanya dan kalian sudah mengerjakan, saya lihat tadi satu persatu ya, ada beberapa yang masih kurang aktif. Cuman saya berharap nanti si Ucup sama si Budi nanti harus lebih aktif lagi supaya nanti memiliki pengalaman belajar yang sama dengan temannya gitu ya. Silakan saya tunjuk kelompok WiFi untuk maju mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Nah, itu tadinya saya lihat paling aktif dan saya lihat ketika saya keliling data-data yang disajikan kayaknya sudah luar biasa gitu ya. Oke, terima kasih kepada kelompok WiFi yang sudah mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Selanjutnya sebelum kegiatan pembelajaran pada hari ini kita tutup, kita perlu untuk sedikit review gitu ya. Kira-kira apa sih makna yang bisa kita petik pada pembelajaran kita hari ini? Yang pertama, bahwa laporan sains yang efektif itu adalah laporan yang memadukan keharmonisan antara angka dari Excel untuk presisi, atau kata yang dituangkan di Word untuk narasi, dan visual disajikan di PowerPoint untuk dampak positifnya. Keterampilan ini membentuk profil lulusan abad 21 yang holistik. Nah, ini nanti kita juga harus paham apa sih yang dimaksud dengan keterampilan holistik itu ya. Kemudian proyek ini secara khusus mengasah dimensi satu, penalaran kritis, kemudian kreativitas, kolaborasi dan komunikasi ya. Dan ini harus kalian rasakan betul. Jangan sampai nanti kalian ada yang merasa, Pak, saya tadi kurang kreatif di kelompok kami, karena ini sifatnya kelompok. Ya nanti silakan kalian lebih kreatif lagi nanti ketika kalian diberikan tugas-tugas tambahan. Kemudian saya juga belum melakukan sebuah asesmen ini ya. Tidak lupa kita perlu melakukan asesmen supaya saya punya data lebih detail lagi terkait dengan seberapa jauh kemampuan kalian di dalam memahami materi yang tadi sudah saya sampaikan, termasuk apa saja yang sudah kalian pelajari dan bagaimana keaktifan kalian tadi dalam belajar. Oke, silakan kembali ke tempat duduknya masing-masing dan lembar asesmen akan segera saya berikan. Oke, terima kasih. Asesmen sudah kita lakukan dan insya Allah nanti minggu depan akan saya coba review hasil asesmen pembelajaran kita sebagai bahan dasar supaya pembelajaran berikutnya kita nanti lebih bermakna lagi. Dan yang terakhir, setelah kita mempelajari materi hari ini dalam rangka untuk membuat laporan sains
Apa kira-kira yang harus dilakukan secara berbeda di laporan ilmiah saya berikutnya untuk membuatnya lebih baik, lebih menarik dan lebih efisien. Ya, jadi nanti silakan kalian mencoba untuk membuat refleksi, kemudian silakan nanti kalau ada hal-hal yang perlu ditanyakan silakan disampaikan di pertemuan berikutnya. Oke, terakhir sebelum ditutup, teruslah belajar, teruslah bereksplorasi dan berinovasi dalam setiap langkah Anda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo tim observer, bagian observer. Berdasarkan lembar observasinya hampir semuanya dilakukan karena mungkin partisipannya juga pasif